Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini saya akan mencoba membahas terkait dengan beberapa pertanyaan dalam pelaksanaan e-katalog. Jadi ada hal yang memang perlu kita diskusikan bersama. Masih banyak yang belum bisa membedakan apa itu katalog, apa itu purchasing. Di antaranya banyak sekali yang menyebutkan, Pak, boleh nggak pekerjaan konstruksi kita katalogkan? Maka jawabannya saya selalu bilang, ya boleh saja dikatalogkan. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah semua yang dikatalogkan itu kemudian bisa di-purchasing? Itu juga pertanyaan yang harus kita eksplor lebih jauh ya. Karena katalog itu adalah wadah atau tempat bagi pengguna mencari barang jasa yang dibutuhkan, dan bagi pelaku usaha adalah menawarkan barang jasa berdasarkan identifikasi kebutuhan yang sudah di-setting di dalam penelaahan produk yang kemudian diumumkan oleh pemerintah, oleh user, baik itu oleh UKPBJ ataupun juga yang berasal dari usulan dari SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Pemerintah. Nah, jadi katalog adalah wadah barang jasanya, kemudian e-purchasing adalah cara kita berbelanja melalui katalog. Dan e-purchasing ini tidak hanya melalui katalog, juga melalui toko daring sampai sejauh ini ya. Walaupun di dalam beberapa kesempatan diskusi, dalam beberapa serap aspirasi, muncul diskusi-diskusi bahwa suatu saat nanti bukan toko daring sudah merupakan bagian dari katalog. Jadi definisi e-purchasing nanti murni adalah proses belanja melalui katalog elektronik pemerintah. Tapi ini tentu definisi setelah nanti apakah betul itu di perubahan akan muncul atau tidak. Tetapi setidaknya ada dua definisi. Ada katalog, ada e-purchasing. Katalog adalah wadahnya, sedangkan e-purchasing adalah tata caranya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, apakah pekerjaan konstruksi bisa dikatalogkan? Tentu bisa. Karena apa? Katalog hanya sebuah wadah. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah semua barang atau jasa yang di dalam katalog itu sesuai dengan kebutuhan kita? Karena proses e-purchasing itu harus dilandasi oleh identifikasi kebutuhan. Nah, tentu identifikasi kebutuhan ini tidak hanya tentang identifikasi kebutuhan barang jasanya saja, tetapi juga identifikasi kebutuhan terkait dengan penyedianya. Dalam proses tender, kebutuhan tentang penyedia barang jasa termuat di dalam dokumen kualifikasi. Kemudian kebutuhan terkait barang jasanya atau kebutuhan terkait dengan kemampuan melaksanakan barang jasanya itu terdapat pada syarat-syarat penawaran atau syarat-syarat pemilihan yang kemudian dilengkapi, disatukan ke dalam syarat-syarat kontrak, di mana di situ spesifikasi akan terbagi dua. Ada spesifikasi yang nanti ditawarkan di dalam proses tender, kalau proses tender, kemudian spesifikasi yang harus dilaksanakan nanti setelah peserta tender ditunjuk sebagai penyedia, kemudian berkontrak dan hingga menyelesaikan pekerjaan. Definisi ini atau filosofi ini mestinya tetap juga masuk di dalam proses e-purchasing. Jadi mengeneralisir bahwa proses katalog itu adalah hanya katalog saja, termasuk di dalamnya purchasingnya, itu juga mengeneralisir yang menurut saya akan cukup membahayakan dalam konteks yang sering saya sampaikan, bahwa dalam proses pengadaan barang jasa kita menggunakan keuangan negara. Dalam rangka menggunakan keuangan negara, tentu tetap harus dipegang teguh prinsip-prinsip prudensial atau prinsip-prinsip kehati-hatian penggunaan keuangan negara. Karena di pengadaan barang jasa ada 7 prinsip, kemudian di dalam proses pengelolaan keuangan juga terdapat prinsip-prinsip yang harus kita pegang sama-sama sebagai bagian dari pengelola keuangan negara. Apapun saja barang jasa itu boleh dikatalogkan. Tetapi barang jasa yang kemudian bisa dieksekusi dalam proses purchase-nya adalah barang jasa yang tentunya memiliki tingkat risiko yang dinilai sudah standar. Artinya, tingkat risiko bagi yang membeli untuk mendapatkan barang jasanya
itu sudah dinilai tidak terlalu besar. Ketika barang jasa yang tingkat risikonya besar kemudian dikatalogkan, risikonya ada dua. Risikonya adalah tidak laku karena banyak pembeli yang kemudian mengidentifikasi bahwa kebutuhannya tidak sesuai dengan apa yang tersedia di dalam katalog. Karena ingat, proses belanja di dalam e-purchasing adalah berdasarkan kebutuhan. Tidak hanya terkait dengan barangnya ada dalam katalog, tetapi barang jasa yang dibutuhkan ada dalam katalog. Penilaian barang jasa yang dibutuhkan ini tentu juga menganut prinsip value for money, di mana di situ harus tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat lokasi atau sumber, tepat biaya, kemudian juga ditambahkan di dalam perpres tepat penyedianya. Nah, value for money ini tidak boleh dihilangkan dalam prinsip e-purchasing. Sehingga penyedia yang menayangkan produk di dalam katalog, dia harus tahu betul bagaimana agar produknya bisa dibeli. Kemudian, pengguna yang bertransaksi melalui e-katalog dengan metode e-purchasing juga harus tahu betul barang jasa yang dibutuhkannya apakah ada dalam katalog dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, sumber atau lokasi, biaya, dan terakhir penyedianya. Berbelanja dengan penyedia yang misalkan di dalam katalog tidak terdapat penyedia yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Contoh untuk pekerjaan konstruksi ya, ini juga diskusi yang sangat banyak. Untuk pekerjaan konstruksi yang dikatalogkan itu pekerjaan yang seperti apa? Mestinya di dalam telaahan ketika akan mengumumkan etalase, ini sudah terkodifikasi dalam bentuk standar. Karena di dalam di dalam Perpres atau di dalam Perlem itu sudah disebutkan bahwa pada dasarnya yang bisa dikatalogkan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang standar yang dapat distandarisasi. Yang ketiga adalah yang sederhana. Artinya, dengan proses pemilihannya cepat, resiko kegagalan mendapatkan barang jasa sesuai kebutuhan pada saat serah terima hasil pekerjaan itu risikonya kecil. Nah, kalau misalkan proses pemilihannya cepat, kemudian barang jasa yang dibutuhkan risikonya kecil karena sudah standar atau sudah dapat distandarisasi, kemudian juga sederhana, maka kemungkinan kegagalan di ujung ini pelaksanaan atau serah terimanya akan semakin kecil. Tetapi sebaliknya, ketika waktu proses pemilihannya cepat dengan e-purchasing, kemudian barang jasanya adalah barang jasa kompleks gitu ya, yang memiliki risk-based assessment-nya tinggi, kemudian kita eksekusi secara cepat, maka karena tingkat risikonya besar, maka risiko kegagalan di akhir juga akan semakin besar. Beban bagi PPK adalah ketika mendapatkan penyedia yang dipilih secara cepat, tanpa screening yang baik, karena tidak mungkin melakukan screening secara lengkap karena ini e-purchasing, maka kemudian kegagalan pelaksanaan pekerjaan itu juga akan semakin tinggi. Jadi logika biaya mutu waktu di dalam proses pembelian dengan e-purchasing juga berlaku, tidak hanya tender gitu ya. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan dalam metode kali ini, yang paling utama adalah kita harus bisa memahami bahwa seluruh barang yang ada di dalam katalog itu tetap ketika kita akan melakukan eksekusi purchasing harus berdasarkan identifikasi kebutuhan dulu. Pasal 1 angka 1 Perpres 16 tahun 2018 itu tetap harus dipegang bahwa proses pengadaan barang jasa itu harus dimulai dari identifikasi kebutuhan. Nah, ketika barang jasa itu ada dalam katalog, mari kita identifikasi. Identifikasi dari sisi kualitasnya. Apakah barang jasa yang ditawarkan itu cocok dengan kualitas yang kita harapkan? Apakah kemudian dari sisi kuantitas tersedia di dalam katalognya? Kemudian, apakah kemudian dari sisi waktu bisa disediakan oleh penyedianya dalam waktu yang kita butuhkan? Kemudian yang keempat adalah, apakah dari sisi sumber, lokasi, barang jasa yang disediakan oleh penyedia dalam katalog itu sesuai dengan kebutuhan kita? Kemudian, yang kelima adalah dari sisi biaya. Tentu yang lebih penting juga adalah penyedianya tepat atau tidak. Nah, terkait dengan ini, maka kita akan bisa mengeksplor diskusi-diskusi selanjutnya.
Sebelum kita melakukan eksekusi pembelian, kita lakukanlah pencarian, searching, referensi dari katalog itu. Baik dari sisi kinerja penyedianya, kemudian apakah penyedia memiliki kelengkapan izin usaha yang sesuai. Nah, misalkan kayak konstruksi di dalam PP 5 tahun 2021 misalkan, itu merupakan RBA. Kalau ini pekerjaannya adalah pekerjaan besar misalkan, besar itu bisa diukur dari nilai, bisa diukur dari risiko. Kemudian ternyata ada dalam katalog barangnya, tapi apakah fit dengan kebutuhannya? Ternyata kita memerlukan penyedia yang memiliki sertifikat standar misalkan, karena risikonya menengah atau besar. Maka ketika barang jasanya ada, penyedianya tidak tersedia, diskusi dengan penyedia, atau ada kolom chat dengan penyedia, terakhir juga kita melalui negosiasi dan seterusnya, itu juga kita bisa diskusikan. Nah, mereka punya sertifikat standar enggak? Ternyata mereka tidak punya sertifikat standar, sementara pekerjaan kita adalah pekerjaan yang menengah atau besar. Gitu. Kemudian tentang SKP juga, ini juga perlu kita diskusikan. SKP ini berkaitan dengan apa? Sisa kemampuan paket ini berkaitan dengan apabila dia mengerjakan beberapa paket pekerjaan, kemudian dia hanya memiliki peralatan yang sedikit, atau kemampuan menyewa peralatan yang sedikit, atau kemampuan mengerahkan peralatan yang sedikit tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan yang akan didapatkan, ini juga merupakan risiko besar buat pengguna nanti pada saat mereka akan mengeksekusi pekerjaan dan menuju hasil pekerjaan. Jadi, persoalan-persoalan ini harus clear dulu sebelum melakukan eksekusi atau memilih barang jasa di dalam e-katalog melalui e-purchasing. Jadi, e-purchasing ini adalah metode pemilihan cepat yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan, oleh survei-survei yang sudah melengkapi kebutuhan dari pengguna untuk dapat mencapai hasil pekerjaannya. Jadi demikian, tolong bedakan, katalog hanyalah wadah untuk produk-produk yang dapat kita beli. Kemudian pembelian melalui katalog itu disebut dengan electronic purchasing atau e-purchasing. Dan electronic purchasing ini adalah proses pemilihan cepat, sehingga sebelum melakukan eksekusi pembelian cepat, pastikan dulu kebutuhan kita ada di dalam katalog. Bukan hanya barangnya saja yang ada di dalam katalog, tetapi barang jasa yang kita butuhkan betul-betul dapat tersedia dalam katalog karena dia sudah standar mungkin, karena dia sudah bisa distandarisasi, atau juga karena dia memang pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Maka, jika ini sudah klop, tuangkanlah di dalam penilaian agar ini tertulis bersama tim bahwa ya, penyedia inilah yang akan kita eksekusi untuk melakukan pembelian pekerjaan konstruksi kita. Mudah-mudahan referensi ini bisa menjadi bahan pemikiran. Tentu nanti kita bisa diskusikan lagi lebih jauh di dalam kelas-kelas pengadaan barang jasa yang saya ampu. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.